Selamat pagi adik, apa kabar? Sehat semua kan? Ya, kita sebelum kegiatan BIA kita harus ngapain dulu ya? Nyanyi. Oh, belum, bukan. Oke, kakak tahu. Kita harus doa dulu. Yuk kita mulai yuk. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bunda Maria, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Terima kasih atas lindungan-Mu dari kami tidur sampai bangun pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau menjalankan kegiatan BIA. Kiranya Engkau beri kelancaran, semoga dapat berjalan dengan lancar, dan semoga firman yang Engkau berikan dapat berguna bagi kami untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bunda Maria, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Halo, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Baik semua? Ya, hari ini Tuhan Yesus mau ajak kita jalan-jalan sambil bernyanyi. Ya, kira-kira bakal nyanyi apa ya sama di perjalanan? Yuk kita mulai perjalanan ikut Tuhan Yesus sambil bernyanyi. Jangan lupa pakai masker. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang curam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang curam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang curam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang curam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada,
Di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Aduh sedihnya naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya nubruk-nubruk. Supirnya ngantuk, jalannya nubruk-nubruk. Aduh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Aduh sedihnya naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya nubruk-nubruk. Supirnya ngantuk, jalannya nubruk-nubruk. Selamat pagi adik-adik. Masih semangat kan? Pasti dong, kakak yakin pasti masih semangat. Tadi kan kita baru selesai nyanyi-nyanyi, joget-joget bersama. Jadi sekarang kakak mau bercerita. Oh ya adik-adik, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Apa sih ceritanya? Apa sih pesan Tuhan bagi kita hari ini? Adik-adik penasaran nggak akan ceritanya? Pasti penasaran dong. Jadi daripada penasaran, kakak mulai ya ceritanya. Pada suatu hari, Yohanes Pembaptis berjalan-jalan di padang gurun. Siapa sih Yohanes Pembaptis itu? Yohanes Pembaptis itu adalah anak dari Zakaria dan Elisabet. Ketika dia berjalan-jalan di padang gurun, dia berteriak-teriak, "Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bertobatlah dan percayalah." Adik-adik, ketika dia berteriak-teriak seperti itu, banyak orang datang kepadanya. Adik-adik biasanya suka dengar pengajaran dari kakak-kakak atau tidak ya? Atau adik-adik suka dengar cerita dari kitab suci atau tidak ya? Orang banyak suka dengar pengajaran dari Yohanes Pembaptis. Adik-adik, Yohanes Pembaptis itu adalah seorang pemuda yang kuat, tampan, tapi bajunya itu dari bulu unta. Adik-adik sudah pernah lihat unta ya? Yang lain belum ya? Atau sudah pernah? Yang lain pasti belum ya? Dan ikat pinggangnya itu dari kulit, bukan dari tembaga, bukan. Ikat pinggangnya itu dari kulit. Lalu makanannya itu dari belalang dan madu hutan. Adik-adik sudah pernah lihat belalang atau tidak ya? Atau adik-adik sudah pernah makan madu hutan atau belum ya? Rasanya gimana sih? Kakak juga penasaran, belum tahu. Jadi,
Walaupun dia berpenampilan seperti itu, makanannya seperti itu, tapi dia itu dipilih Allah loh. Hebat kan Yohanes Pembaptis? Hebat dong. Adik-adik mau gak jadi seperti Yohanes Pembaptis? Pasti mau dong, dipilih Tuhan lagi. Ih, bangganya. Ketika dia berjalan-jalan di padang gurun, dia berkata, "Persiapkanlah jalan bagi Tuhan." Yang dimaksudkan dengan persiapkan jalan itu bukan menyapu jalan raya atau bersihkan jalannya kereta api. Bukan adik-adik. Yang dimaksudkan dengan persiapkan jalan itu adalah hati kita. Dengan cara apa ya kita mempersiapkan hati kita? Kita mempersiapkan hati kita dengan misalkan selama ini adik-adik suka minta jajan yang banyak di mama atau papa, malas kerja PR, suka tidur-tiduran, atau nggak mau turuti perintah mama papa. Itu bukan caranya kita persiapkan hati kita. Yang dimaksudkan itu kita harus rajin kerja PR, harus rajin bantu mama papa, nggak boleh ngambek, nggak boleh marah-marah sama adik, sama kakak, tapi harus sayang sama mama papa, sama kakak adik. Jadi itu yang kita lakukan untuk mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Yesus. Hari ini pesan Tuhan bagi kita adalah kita harus mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan saling kasih sayang kepada mama papa, adik kakak, harus rajin kerja tugas, harus rajin bantu mama papa dan senantiasa selalu senyum. Adik-adik siap ya? Oke. Oh ya adik-adik, kakak mau bilang, jangan lupa rajin cuci tangan, pakai masker, selalu berdoa, dengarkan firman Tuhan, supaya adik-adik bisa menerima kelahiran bayi Yesus di hati adik-adik dengan senang, dengan ceria, dengan senyum dan cantik. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan. Kakak juga berdoa supaya adik-adik juga selalu sehat dan tetap semangat. Sampai di sini dulu ya cerita kita hari ini. Nanti kita lanjut minggu depan ya adik-adik. Sampai jumpa. Bye-bye. Nah adik-adik, kali ini untuk aktivitasnya kita hanya membutuhkan bahan yang sangat simpel, yaitu 2 lembar kertas HVS yang berwarna putih. Selain itu ada alat-alat yang diperlukan. Alat itu adalah pensil warna, gunting, pensil, lem, dan spidol. Nah, sekarang cara membuatnya ya. Ambil 1 lembar kertas HVS, kemudian kita lipat 2. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita robek menjadi 2 bagian. Nah, kemudian kita ambil salah satunya aja ya. Kita lipat 2 seperti ini. Kemudian kita tegakkan. Sekarang kita akan menggambar Yohanes Pembaptis.
ini kita menggambarnya setengah bagian ya. Nanti kalau kertasnya dibuka akan menjadi satu gambar. Nah, menggambarnya bagaimana? Lihat kakak ya. Pertama-tama kita buat bagian kepalanya dulu. Kemudian ada lehernya sedikit. Terus kita membuat badannya ya, pundaknya. Seperti ini. Kemudian ada tangannya. Terus ada jari-jarinya. Kemudian sikunya lagi. Kemudian ditarik lurus. Terus buat badannya seperti ini. Nah, sampai di sini aja, nggak usah sampai terlalu bawah. Kemudian kita gambar air-airnya. Yohanes Pembaptis kan membaptis Yesus di Sungai Yordan ya. Nah, kita mau membuat air-airnya. Jadi kita buat gelombang-gelombang seperti ini. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita gunting ya gambarnya. Setelah digunting, nanti akan menjadi hasilnya seperti ini. Kemudian adik-adik bisa mewarnai dulu ya gambarnya ini. Adik-adik, setelah diwarnai, nanti akan menjadi hasilnya seperti ini. Kalau kalian mau dikreasikan sendiri, misalnya bagian kepalanya mau ditambah mata, hidung, mulut, rambut, boleh ya, kreasi kalian masing-masing. Cuma kurang lebih nanti akan menjadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengambil kertas HVS yang masih satu lembar tadi ya. Nah, kertas ini kita lipat menjadi 2. Kemudian kita buka lagi. Kemudian gambar yang tadi ini akan kita tempel di kertas HVS ini. Kakak akan mengelem dulu ya. Nah, kemudian kita lem, disamakan bagian bawahnya ya, usahakan rata dengan kertasnya. Nah, akan menjadi hasilnya seperti ini. Kemudian gambarnya kita lipat seperti ini supaya tegak berdiri. Nah, seperti ini. Ini sudah mau jadi. Belakangnya sebagai background, kita akan menulis ayat hafalan dari cerita tentang hari ini. Ayat hafalannya adalah, kakak tulis dulu ya. Adik-adik, setelah ditulis ayat hafalannya, hasilnya seperti ini. Kita baca sama-sama ya ayat hafalannya ya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dari Markus 1 ayat 4b. Nah, sekarang aktivitas kita sudah selesai. Selamat mencoba ya adik-adik. Sampai jumpa. Halaman nama Satan. Bagaimana bina iman hari ini? Seru kan? Ayo kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membimbing kami hari ini. Memberkatilah kami Tuhan agar kami dapat mengikuti bina iman minggu depan. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa kembali ke bina iman Santo Andreas. Jangan lupa buat kreativitasnya ya.
Bye-bye.